Halo para penggemar novel Donghua. Kembali lagi kita akan melanjutkan cerita film Donghua yang berjudul Battle Through the Heavens. Sekelompok besar orang berkumpul di gerbang kota. Banyak tatapan yang berisi beberapa harapan atau keingintahuan terkunci pada dua orang yang berdiri di area kosong. Selama periode waktu ini, nama Xiao Yan hampir dikenal oleh semua orang di dalam Kekaisaran Jiama. Banyak orang hanya mendengar tentang orang legendaris ini yang berani bersaing dengan seluruh sekte mistik laut dengan kekuatannya sendiri. Semua wajah yang hadir sekarang dipenuhi dengan antisipasi. Sekarang setelah mereka cukup beruntung menyaksikannya berkelahi dengan mata kepala sendiri, mereka ingin tahu apakah rumor yang merajalela benar atau tidak. Apakah pemuda ini, yang bahkan belum berusia 20 tahun, benar-benar memiliki kekuatan untuk membunuh Do Wang? Tangan Muti bersilang di depan dadanya, seperti pagoda besi berwarna hitam. Dia berdiri diam, tetapi memancarkan ki yang kuat dan keras meski tidak marah, menekan orang ke titik di mana kulit di kepala mereka menjadi mati rasa. Dari ki yang dipancarkannya, kekuatannya jelas jauh melebihi milik Meng Li. Menurut dugaan Xiao Yan, pria paruh baya dan besar ini mungkin sudah mencapai puncak kelas Dowling. Dengan usianya, bahkan dengan bakat pelatihan yang cukup bagus, ini adalah sesuatu yang akan menyebabkan seseorang mengisap lidah mereka. Tentu saja, alasan untuk ini adalah sebagian karena dia berada dalam pertempuran berdarah sepanjang tahun. Pertempuran hidup dan mati di medan perang selalu menjadi tanah suci pelatihan yang bisa mempercepat laju pertumbuhan seseorang. Muti saat ini juga menatap Xiao Yan, yang telah menarik penguasa hitam besar, dengan penuh minat. Senjata yang sangat istimewa ini telah menjadi tanda pemuda ini. Karena ini, bahkan ada beberapa pria muda di Kekaisaran Jiama yang mulai menggunakan senjata jenis ini dengan gaya. Tentu saja, dengan mata Muti, secara alami dia tidak akan berpikir bahwa penguasa dari para peniru itu akan dapat membandingkan dengan penguasa hitam aneh dari Xiao Yan ini. Ini karena ketika penguasa muncul sebelumnya, Muti merasakan bahwa tubuh Xiao Yan sebenarnya sedikit tenggelam. Jelas, berat penguasa ini tidak bisa diremehkan. Karena Wakil Komandan Meng Li berencana untuk mengambil tindakan secara pribadi, wajar saja jika kalian semua perlu mendengarkanku. Sebagai komandan tertinggi, Zhen Guipas, aturan saya adalah hukum ketika Anda bersaing di wilayah saya. Dia melirik Meng Li yang telah mengambil pisau besar berwarna merah darah dari cincin penyimpanannya dan tersenyum. Kakinya tiba-tiba menginjak tanah dan dua garis retak mulai menyebar dari kakinya. Akhirnya, ia dengan cepat diaglomerasi menjadi lingkaran besar. Lingkaran itu secara kebetulan melingkupi Xiao Yan di dalamnya. Kedua kekuatanmu tidak lemah. Saya khawatir Anda akan menyebabkan beberapa kerusakan pada area sekitarnya, yang akan sedikit menyusahkan. Toh, memperbaiki barang juga membutuhkan sedikit uang. Lingkaran ini akan menjadi batas. Siapapun yang dipaksa keluar dari lingkaran ini akan kalah. Namun, saya akan mengingatkan Anda beberapa hal terlebih dahulu. Ini bukan kontes hidup dan mati, oleh karena itu, tidak perlu bertarung sampai orang lain mati. Jika tidak, jika Wakil Komandan Meng Li sayangnya dilumpuhkan oleh Xiao Yan, kemana saya akan pergi dan menemukan wakil lain dengan pemberitahuan sesingkat itu? Haha, petik 2. Sudut mulut Meng Li sedikit berkedut ketika dia mendengar tawa Muti, yang menyembunyikan nada mengejek. Dia juga tahu bahwa dalam Zhen Guipas ini, dia dan Muti pada dasarnya seperti api dan air yang tidak bisa bergabung. Namun, dia tidak berharap bahwa yang terakhir itu sebenarnya tidak akan memberinya wajah di depan umum. Huff, Meng Li mendengus dingin. Tatapannya gelap dan dingin saat beralih ke Xiao Yan. Pisau besar berwarna merah darah sedikit bergetar dan doki kuning tua dengan cepat membungkusnya. Segera, aroma samar darah meresap keluar dari pedangnya. Melihat bahwa provokasinya bahkan tidak menyebabkan Meng Li menjadi sedikit pun marah, Muti hanya tersenyum seolah-olah dia senang dan berkata, "Namun, Xiao Yan, kamu tidak boleh ceroboh." Wakil Komandan Meng Li mempraktikkan metode ki afinitas tanah level rendah kelas Xuan. Selain itu, teknik Do, pembunuh darah pisau, yang juga dari tingkat rendah kelas Xuan, adalah sesuatu yang bahkan harus saya perlakukan dengan serius. Petik 2. Muti, kamu akan berlebihan. Mendengar Muti benar-benar mengungkapkan semua keahliannya hanya dalam 2-3 kalimat, ekspresi Meng Li langsung menjadi hijau saat dia berbicara dengan marah. Haha, baiklah.
Saya tidak akan mengatakan apa-apa lagi. Muti tersenyum dan mengangguk. Dia mengangkat bahu ke arah Xiaoyan dan melambaikan tangannya dengan segera. Dengan suara lemah, dia berkata, mulailah. Petik 2. Xiaoyan menghela napas dalam-dalam. Dia memegang gagang penguasa Suan berat dan fokus pada Meng Li di seberangnya, yang wajahnya dipenuhi dengan niat membunuh. Dia hendak menyerang ketika suara Yao Lao tiba-tiba terdengar dari dalam hatinya, izinkan aku. Jangan buang waktu lagi. Tinggalkan kekaisaran Jiama sesegera mungkin untuk menghindari lebih banyak masalah muncul. Petik 2. Baiklah. Petik 2. Xiaoyan mengangkat bahu dengan tak berdaya. Dia hanya bisa melupakan pemikiran mengambil kesempatan untuk mencoba menggunakan Skyfire Tree Mysterious Canggih. Di bawah tatapan aneh orang-orang di sekitarnya, dia perlahan menutup matanya. Hihi, orang yang sangat arogan. Petik 2. Ketika dia melihat kuda-kuda Xiaoyan ini, Meng Li segera menjadi geram. Mengingat statusnya, kapan dia pernah dipandang rendah seperti itu? Saat itu, pasir kuning mulai melonjak di sekitar gerbang kota. Kehadiran ganas yang naik dari dalam pasir kuning menyebabkan tentara bayaran di sekitarnya, yang mengamati, buru-buru mengambil beberapa langkah mundur. Wajah mereka segera dipenuhi dengan rasa iri. Kelas Dowling, ini adalah tingkat yang tak dapat diimpikan oleh banyak orang. Pasir kuning berangsur-angsur menghilang dan Meng Li, yang seluruh tubuhnya terbungkus lapisan doki armor berwarna kuning, muncul di hadapan semua orang. Proyeksi berbentuk pisau tajam keluar dari pisau besar berwarna darah di tangannya, meninggalkan bekas luka yang dalam di tanah. Pisau berdarah di tangannya dibasahi oleh doki dan tumbuh semakin cerah. Mata Meng Li menatap tajam ke Xiaoyan, yang matanya tertutup. Tubuhnya diam sesaat sebelum tiba-tiba, tangisan keras memecah suasana tenang di sekitarnya. Kakinya menginjak tanah dan tubuhnya seperti bola meriam, yang muncul di depan Xiaoyan dalam beberapa kilatan. Pisau berdarah di tangannya membawa aura yang tepat, berdarah, dan membunuh saat itu langsung merosot ke bawah, seolah-olah dia sedang membelah tanah. Pisau do teknik berdarah orang ini telah menjadi semakin dekat dengan puncak. Dilihat oleh kekuatan dan kekuatan, bahkan bintang 4 biasa Dowling akan kesulitan menerimanya. Timu tidak bisa menahan sedikit kerutan saat dia merasakan tekanan ekstrim dari kekuatan pisau yang sedang turun. Tatapannya segera berbalik ke arah Xiaoyan, yang matanya masih tertutup seolah-olah dia tidak mendengar apa-apa. Dia bergumam, apa yang orang ini lakukan? Dari pengamatan saya, napasnya tampaknya hanya sekitar dadosi. Jangan bilang ini kekuatannya yang sebenarnya. Petik 2. Xiaoyan perlahan membuka matanya saat suara angin yang tajam dan kencang membuatnya dikenal di atas kepalanya. Pada saat itu, nyala api berwarna hijau dan putih dengan anehnya naik dan muncul di dalam matanya yang gelap dan hitam. Wajah Meng Li, yang dipenuhi dengan niat membunuh, menjadi kusam saat tatapannya menyapu sepasang mata aneh Xiaoyan. Namun, pisau berdarah di tangannya tidak ragu-ragu karena itu dengan kejam menyerang kepala Xiaoyan. Dentang, dentang, tangan Xiaoyan terangkat dengan lembut. Penguasa berat Suan yang besar tiba-tiba bergerak ke atas dan bertabrakan dengan pisau berdarah yang berisi kekuatan ganas. Segera, percikan api terbang dan riak energi yang terlihat dengan mata telanjang dikeluarkan dari tempat kedua senjata melakukan kontak, mengangkat gelombang pasir berwarna kuning dari tanah. Xiaoyan memegang penguasa Suan berat dengan satu tangan, sedangkan pisau berdarah Meng Li dengan kuat menempel pada tubuh penguasa. Namun, terlepas dari seberapa memerahnya wajah Meng Li menjadi dan berapa banyak kekuatan yang dia tambahkan, penguasa itu tampaknya telah memadat di udara dan tidak bergerak sedikit pun. Wajah Meng Li yang memerah, yang bernapas cepat, hampir terlalu ekstrim jika dibandingkan dengan wajah tenang Xiaoyan, yang napasnya bahkan tidak memiliki sedikit pun kekacauan. Kekuatan yang kuat dan tampaknya tiba-tiba muncul dari dalam tubuhnya. Metode Xiaoyan untuk menyembunyikan kekuatannya sangat unik. Hanya melihat kinya, siapapun hanya akan memperlakukannya sebagai dadosi. Alis Muti berkedut tanpa sadar ketika dia melihat Xiaoyan yang tenang dan tertib ketika dia menguji. Para tentara bayaran dan tentara di sekitar gerbang kota agak terkejut ketika mereka melihat Xiaoyan memblokir serangan ganas Meng Li dengan blok yang ceroboh. Harus diketahui bahwa kekuatan Meng Li mungkin tidak dianggap sebagai puncak di Zengui Pass, tetapi itu bisa dianggap peringkat di antara 5 besar. Biasanya,
Ketika dia bertemu bandit, pisau berdarah itu akan memenggal kepala bandit arogan dan despotik yang jumlahnya tidak diketahui. Namun, hari ini, pisau berdarah ini, yang tidak pernah dirugikan, sebenarnya dihalangi oleh seorang pemuda dengan cara yang mantap. Pergilah. Dengan sedikit kekuatan ini, Anda masih ingin keluar dan menunjukkan kekurangan Anda. Petik 2. Xiaoyan perlahan mengangkat kepalanya. Dua api berwarna berbeda menari dengan lembut di matanya. Senyum dingin meringkuk dari sudut mulutnya. Tangan kanannya bergerak seolah-olah melewati bunga untuk memetik daun saat ditekan ke dada Meng Li dengan cara seperti kilat. Telapak tangannya agak melengkung dan kekuatan tiba-tiba meludahkan. Gluk. Petik 2. Dada Meng Li terasa seperti dihancurkan oleh batu seberat 500 kg. Dia segera dan liar meludahkan seteguk darah segar saat tubuhnya terbang mundur. Akhirnya, dia menabrak tembok kota. Setelah ini, dia jatuh di bawah tatapan tumpul semua orang. Segera, dia meludahkan seteguk darah segar lagi. Tubuhnya meringkuk seperti pupa. Doki armor di tubuhnya telah hancur berkeping-keping dengan satu pukulan. Tangan Meng Li menyeka noda darah dari sudut mulutnya. Wajahnya menunjukkan ekspresi tidak percaya yang menyakitkan dan pahit. Bukankah pemimpin sekte tua mengatakan bahwa kekuatan orang ini telah sangat menurun? Kenapa dia masih begitu kuat? Petik 2. Tangan Meng Li menyeka noda darah dari sudut mulutnya. Wajahnya menunjukkan ekspresi tidak percaya yang menyakitkan dan pahit. Bukankah pemimpin sekte tua mengatakan bahwa kekuatan orang ini telah sangat menurun? Kenapa dia masih begitu kuat? Petik 2. Diam. Semua orang di gerbang kota terdiam ketika mereka melihat Meng Li, yang dipukul keluar dari batas lingkaran dengan satu serangan. Lama kemudian, sebelum ada seseorang yang mengerang pelan, orang yang kuat dari kelas Dowling akhirnya kehilangan dan langsung muntah darah setelah hanya satu pertukaran. Pria muda yang tidak berumur 20 tahun ini benar-benar menakutkan. Pada saat ini, orang-orang itu, yang hatinya semula tergoda oleh hadiah besar untuk menangkap Xiaoyan, langsung menyerah harapan untuk berhasil melakukannya. Melihat cara jahat dari yang terakhir sebelumnya, ada kemungkinan bahwa desas-desus tentang dia membunuh penatua Yunleng adalah benar. Seseorang yang bisa membunuh orang kuat dari kelas Dowang. Bahkan jika kompi bayaran ini menyatukan semua kekuatan mereka, kemungkinan masih belum cukup untuk menghadapi beberapa ayunan pedangnya. Dia memang sangat kuat. Tidak heran kepala klan mengirim surat untuk memberitahu saya untuk mengambil kesempatan untuk menjual bantuan kepada Xiaoyan jika ada kesempatan untuk melakukannya. Kekuatan ini sepadan dengan harganya. Multi perlahan menghembuskan udara. Dia menatap Xiaoyan yang berdiri diam setelah menarik telapak tangannya dan tidak bisa menahan gumaman di dalam hatinya. Xiaoyan menoleh dan api hijau dan putih di matanya dengan cepat menghilang. Sama seperti dia telah mendapatkan kendali atas tubuhnya, suara Yao Lao tiba-tiba terdengar dari hatinya, "Xiaoyan, pergi dari sini dengan cepat. Jangan menunda lagi, cepatlah." Petik 2. Xiaoyan awalnya terkejut ketika dia mendengar suara Yao Lao. Wajahnya segera berubah tanpa sadar dan hatinya juga tiba-tiba menjadi cepat. Dari kata-kata Yao Lao, dia berhasil membedakan sedikit kepanikan. Tenggorokan Xiaoyan berguling sedikit. Keringat dingin muncul di dahinya. Pikiran di hatinya bergulir dengan cepat. Saat itu, bahkan ketika berhadapan dengan Dou Zong Yun San, Yao Lao tampaknya tidak sedikit pun takut. Mengapa dia benar-benar menunjukkan emosi seperti itu di dalam hatinya sekarang? Apa itu? Mulut Xiaoyan tiba-tiba terasa agak kering. Dia tidak berani bertanya lagi. Penguasa berat di tangannya dengan cepat disimpan dalam cincin penyimpanannya ketika dia berbalik ke arah Muti dan bertanya, "Panglima tertinggi Muti, bolehkah aku tahu kalau aku bisa pergi sekarang?" Tentu saja. Saya sudah mengatakan bahwa selama Anda bisa mengalahkan Meng Li, Anda diizinkan masuk dan meninggalkan Zengui Pass ini. Muti tertawa terbahak-bahak. Terima kasih banyak. Petik 2. Xiaoyan tertawa pelan. Segera, dia berjalan langsung menuju kota sambil diawasi oleh ratusan orang di sekitarnya. Ketika dia hendak memasuki terowongan hitam yang gelap, langkah kakinya tiba-tiba berhenti. Terima kasih banyak. Petik 2. Xiaoyan tertawa pelan. Segera, dia berjalan langsung menuju kota sambil diawasi oleh ratusan orang di sekitarnya. Ketika dia hendak memasuki terowongan hitam yang gelap, langkah kakinya tiba-tiba berhenti.
Menjadi fokus perhatian tempat ini pada saat ini, bisikan pribadi di sekitarnya segera menjadi sunyi ketika Xiao Yan menghentikan langkahnya. Banyak tatapan memanas menatap sosok kurus pria muda itu. Mata beberapa wanita bahkan dipenuhi dengan pemujaan yang memuja yang membuat orang tak bisa berkata-kata. Komandan Muti, aku akan membalas budi kepada klanmu di masa depan. Xiao Yan memiringkan kepalanya ke arah Timu yang sedikit tertegun dan berkata dengan suara yang dalam. Muti kosong sesaat sebelum tersenyum. Seseorang benar-benar memiliki ketenangan pikiran ketika berbicara dengan orang yang cerdas. Selain itu, Wakil Komandan Meng Li. Tatapan Xiao Yan berbalik ke wajah merah cerah Meng Li, yang didukung oleh Meng La. Pandangan Xiao Yan kemudian perlahan-lahan menyapu beberapa ratus orang di gerbang kota. Dia terdiam sesaat sebelum tiba-tiba berbalik. Tubuhnya menghilang ke kegelapan dengan tenang, bebas, dan mudah. Namun, suaranya yang samar itu diam-diam dipancarkan. Bantu aku memberitahu Yun San. Dalam 2 tahun atau paling lama 5 tahun, aku, Xiao Yan akan kembali. Ketika saat itu tiba, katakan padanya untuk mencuci lehernya. Aku, Xiao Yan, secara pribadi akan mengambil hidupnya untuk mengakhiri dendam hari ini. Petik 2. Ketika semua orang di gerbang kota mendengar suara samar yang perlahan-lahan ditransmisikan, bahkan wajah Muti tanpa sadar berubah sepenuhnya tanpa ekspresi. Meminta Dozong yang kuat untuk mencuci lehernya. Pria muda ini sepertinya adalah orang pertama yang memiliki kebanggaan dan kepercayaan diri dalam Kekaisaran Jiama. Dan film pun berakhir. Terima kasih bagi yang sudah mendengarkan sampai akhir. Sampai jumpa lagi di cerita selanjutnya.